Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Pada siang hari ini kita bertemu dan mudah-mudahan pertemuan kita ini punya manfaat karena saya merasa beberapa teman, saudara, ya tetangga banyak yang mengeluhkan masalah sakit kepala dan selalu dia itu mengandalkan obat sakit kepala. Bahkan ada yang sudah 16 tahun itu minum obat sakit kepala itu. Eh, dan ada juga yang selalu bawa-bawa sakit kepala, artinya dia obat sakit kepala. Dia udah lama menderita sakit kepala tapi tidak terus menerus. Sewaktu-waktu misalnya pada saat panas terik dan sebagainya, maka dia selalu mengantongi obat sakit kepala yang dia bisa gunakan pada saat-saat tertentu saat dia menderita sakit. Nah, maka pada siang hari ini insya Allah saya sampaikan, eh, orang yang sakit kepala kita deteksi dulu. Biasanya kalau misalnya kepalanya dimiringkan ke kiri atau ke kanan, kalau dia migrain sebelah kiri maka pada saat dia miringkan ke kanan ini sakit di bagian lehernya. Kalau dia migrainnya di sebelah kanan maka dia miringkan ke kiri, kepalanya agak sakit dari leher sampai ke pundak. Ya memang ada pengaruhnya antara sakit kepala dengan ketegangan di pundak, tapi kita fokus pada sakit kepalanya lah. Orang banyak yang menderita sakit kepala, dia pijit-pijit kepalanya. Ya membantu. Kalau dibilang prosentasenya mungkin dia sekitar 10%. Alangkah baiknya begini. Saya pikir semua penyakit itu adalah dari saraf. Apakah orang kesleo pasti sakit, orang disposisi sakit karena uratnya, bahkan orang kolesterol karena uratnya yang tegang itu, jadi istilahnya pundaknya berat, kepalanya punya banyak berbagai sebab sakit kepala. Tapi pada siang hari ini kita fokus pada bagaimana cara kita meringankan sakit kepala. Syukur-syukur dia bisa sembuh. Dan insya Allah dengan dengan keyakinan kita insya Allah bisa sembuh. Jadi kita cek aja pada saat kita sakit kepala, kita miringkan kepala kita seperti ini. Kita ulangi beberapa kali, Saya yakin yang sakitnya pertama sakitnya hampir tidak tertahan, insya Allah makin lama itu makin kendor sakitnya. Itu artinya otot dan sarafnya sudah mulai mengendur. Kemudian kita bantu dengan pemijatan. Kalau kita raba pada orang yang menderita sakit kepala, dan saya alami sendiri, umumnya itu di ujung tengkorak di belakang telinga ini, kalau kita tekan ini sakit. Kemudian di tengah ini yang umumnya, di antara belakang dan sisi samping otot urat leher ini juga sakit. Kemudian di bawah di bagian pundak di siku ya, di cekungannya ini juga sakit. Nah, kalau yang sakit-sakit itu bisa kita netralisir, insya Allah sakit kepalanya akan berkurang gitu. Jadi apa tindakan yang harus kita lakukan? Sederhana sebenarnya. Bisa jadi orang dengan memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, kemudian misalnya begini, kalau dia migrainnya di sebelah kanan, dia miringkan kepalanya ke kiri seperti ini dia agak paksakan sampai sakit ini. Dia hitung sampai hitungan 10, dia ulangi sampai 3, 4, 5 kali, insya Allah itu udah kendor, udah mengurangi sakit kepalanya. Yang kedua, ditambah dengan pemijatan di kita tengokkan misalnya sebelah kanan yang sakit, kita tengokkan kepala kita ke kiri, kemudian kita pijat dari atas ke bawah ini dengan cara seperti ini, ke bawah. Ini akan sakit, tapi jangan terlalu keras, disesuaikan.
ini akan sakit. Nah, maka pada saat kita melakukan pemijatan dari atas ke bawah begini akan terasa sakit. Tidak semuanya sakit, pasti ada titik-titik tertentu yang sakit. Nah, kalau kita perhatian titik-titik tertentu itu terjadi pembengkakan, terjadi benjolan, kayak melinjo kecil gitu. Nah, yang terjadi pembengkakan itu yang paling sakit di antara daerah-daerah yang kita pijat ini. Kemudian kita lakukan pemijatan mutar, pemijatan berputar. Kita lakukan pemijatan berputar ini pelan saja, disesuaikan disesuaikan dengan perasaan kita. Insya Allah ini yang terjadi benjolan ini makin lama. Pada saat kita lakukan pemijatan seperti ini, syukur-syukur kalau kita menggunakan misalnya apakah hand body, apakah krim message, atau misalnya minyak serai, atau minyak ya untuk pemijatan lah. Ini kita lakukan pemijatan pemutar, gerakan berputar ini searah dengan jarum jam. Ini saya juga ada benjolan, ini ada ini. Nah, ini nggak terlalu sakit tapi cuma mengganggu, tapi terasa pada saat saya lakukan gerakan berputar begini, ini makin mengecil. Nah, ini makin mengecil hilang, dan ternyata setelah dia hilang ini plong, rasanya ringan gitu. Jadi maka nanti kalau ada 2-3 baik di samping sini atau di depan yang terjadi benjolan, kita lakukan gerakan yang sama, gerakan pijat berputar ya, termasuk yang ada di daerah persambungan sini. Ini insya Allah ini ringan, rasanya ringan. Nah, kita lakukan hal itu berulang-ulang sampai kita merasa nyaman. Ketimbang kita menikmati rasa sakit itu, maka lebih baik kita lakukan gerakan-gerakan seperti itu. Insya Allah satu kali kita lakukan 2 menit, 3 menit agak berkurang, maka mungkin kalau 2 kali kita lakukan berkurangnya 2 kali, 3 kali kita lakukan berkurangnya 3 kali. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau kita rajin, apalagi kita kompres dengan air hangat kan gitu, insya Allah itu lebih cepat. Jadi itulah yang bisa kita lakukan sendiri, atau kita bisa minta bantuan orang lain. Nanti setelah selesai lakukan pemijatan, kita tes lagi. Kita lakukan gerakan miringkan kepala kita ke kiri atau ke kanan. Kita rasakan apakah sakitnya berkurang atau tidak. Saya yakin insya Allah pasti sakitnya berkurang. Dan itulah kalau sakitnya berkurang, maka beban yang ada di sakit yang ada di kepala kita juga insya Allah berkurang. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya buat kita semua. Jangan sampai kita terlalu bergantung sama obat. Seperti teman-teman saya, tetangga saya, ada yang seperti tadi yang saya ceritakan, ada yang sudah 16 tahun dia menderita sakit kepala dan selalu mengandalkan obat sakit kepala. Alhamdulillah dengan dilakukan terapi sekarang sudah sudah tidak minum obat lagi, dan itu bisa dilihat di video saya di PPO saat ini, namanya Pemburu Penyakit Orang. Itu bagaimana kita menghilangkan sakit tanpa obat gitu, karena kita khawatir banyak sekali organ kita yang peka terhadap obat, apakah itu ginjal, apakah itu lambung ya. Jadi mudah-mudahan kita sedikitnya mengurangi faktor resiko itu. Jadi kalau kita misalnya tanpa obat kita sanggup menyelesaikan masalah penyakit kita, kenapa kita harus menggunakan obat? Pijat adalah budaya yang insya Allah bagus dari bangsa kita, dari leluhur kita, yang tujuannya adalah buat kebaikan kita semua. Jadi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan para guru kita, para orang tua kita, para leluhur kita, insya Allah menjadi ladang pahala bagi dia. Kalaupun dia sudah meninggal, bahkan dia masih hidup, mudah-mudahan menjadi kemanfaatan. Demikian dari saya. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya ingin berbagi supaya kita punya manfaat. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan punya manfaat juga buat saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.